أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, mungkin kita pernah mendengar banyak sekali kisah hikmah yang disampaikan oleh para ustadz. Salah satunya kisah tentang 3 orang pemuda yang terjebak di dalam gua. Kisah ini merupakan salah satu dari sekian banyak kisah yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kisah tersebut, mulut gua tertutup batu besar yang tidak bisa diangkat oleh ketiga pemuda tersebut. Peristiwa ini terjadi pada zaman Bani Israel, jauh sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengisahkannya kepada kita berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika ada 3 orang sedang berjalan, mereka ditimpa oleh hujan. Lalu mereka pun berlindung ke dalam sebuah gua di sebuah gunung. Tiba-tiba jatuhlah sebuah batu besar dari gunung itu, lalu menutupi mulut gua mereka. Sebagian mereka berkata kepada yang lain, perhatikan amalan soleh yang pernah kamu kerjakan karena Allah, lalu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan itu. Mudah-mudahan Allah menyingkirkan batu itu dari kalian. Mereka berusaha keras untuk terus mendorong agar batu tergeser dan mulut goa terbuka. Usaha mereka sia-sia belaka. Ketiganya kemudian pasrah dan bersepakat tidak ada cara lain untuk bebas dari dalam goa kecuali dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun menyebutkan amalan soleh masing-masing, berharap menjadi perantara terkabulnya doa. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Sahabat beriman, untuk lebih jelasnya, mari kita simak ulasannya dengan menonton videonya hingga akhir. Tentunya hanya di channel Rumah Islami. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Pada zaman dahulu kala, ada 3 orang pemuda yang tengah berjalan di tengah perbukitan batu. Mereka hendak pergi ke suatu daerah bersama-sama. Namun, tidak lama kemudian cuaca berubah. Hujan? Benar, kelihatannya semakin deras. Sebaiknya cepat kita berteduh. Ayo. Hei, coba lihat. Sepertinya di sana ada sebuah gua. Ayo cepat kita ke sana. Oh iya, benar. Ayo. Ayo cepat. Sebaiknya kita menunggu di sini sampai hujannya reda. Benar, aku juga berpikir begitu. Tiba-tiba, sebuah batu besar menutupi pintu gua.
Suara apa lagi itu? Hah? Biar aku lihat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa yang telah terjadi? Batu itu menutup pintu goa. Ayo kita dorong. Iya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo dorong. Aduh, berat sekali. Batu ini luar biasa beratnya. Walaupun berat, tapi kita harus mencobanya. Kita harus keluar. Astagfirullah. Batu apa ini? Tidak bergeser sedikit pun. Kita terjebak. Coba lihat di sana. Di sana ada celah. Lihatlah. Celah sekecil itu. Tikus saja sulit melewatinya. Apalagi kita. Ya ampun. Lalu siapa yang akan menolong kita? Tidak mungkin ada. Tempat ini kan jauh dari rumah penduduk. Kalau sudah begini, apa lagi yang harus kita lakukan? Ya Allah, apa salahku? Mengapa Engkau berikan musibah ini kepada aku, ya Allah? Ya Allah, kami punya keluarga. Bagaimana nasib keluarga kami kalau kami mati di sini, ya Allah? Ketiga pemuda itu demikian sedih dan ketakutan. Rasa putus asa menyelimuti mereka. Terus, apa yang mereka lakukan? Bagaimana mereka bisa keluar? Mereka pun kebingungan. Tenaga mereka sudah habis. Sampai akhirnya hanya Allah dan amal baik kita lah yang akan menolong kita, saudaraku. Iya, kau benar. Hanya Allah dan amal baiklah yang akan menolong kita. Nah, teman-teman, bagaimana kalau masing-masing kita berdoa kepada Allah dengan berwasilah kepada amal kebaikan yang pernah kita lakukan? Iya, kita pasti pernah melakukan sesuatu dengan ikhlas karena Allah. Baiklah, ayo kita mulai. Semoga saja kita berhasil. mereka mulai mengingat-ingat amal kebaikan yang pernah mereka lakukan, yang benar-benar ikhlas karena Allah, sambil terus berzikir. Ya Allah, aku mempunyai orang tua yang sudah renta dan sakit-sakitan. Karena cinta kasih sayangku kepada mereka, aku urus segala keperluan mereka. Namun, pada suatu malam aku terlambat pulang ke rumah. Saat aku datang, ternyata ibu belum sempat meminum susunya. Dan ibu sudah tertidur pulas. Ibu sudah tertidur. Ibu tidurnya nyenyak sekali. Biarlah. Sebaiknya aku tunggu saja sampai ibu terbangun. Anakku masih di sini. Berarti semalaman dia menungguku meminum susu yang telah dibuatnya. Ya Allah, aku ridho padanya. Ya Allah,
Kalau itu semua aku lakukan hanya untuk mencari ridhomu, maka selamatkanlah kami. Alhamdulillah, batu itu bergeser. Tapi celahnya masih terlalu kecil. Aku rasa tubuh kita masih belum bisa melewatinya. Baiklah, sekarang giliranku untuk berdoa. Ya Allah, aku pernah mencintai seorang wanita. Suatu saat dia datang padaku untuk meminjam uang. Lalu aku memintanya lebih dahulu dia melayaniku berbuat dosa. Namun saat perbuatan dosa itu akan terjadi, takutlah pada Allah dan janganlah kau lakukan kecuali dengan jalan yang benar. Bukankah ini perbuatan yang dimurkai Allah? Aku tidak boleh melakukannya. Aku harus pergi sekarang. Ya Allah yang Maha Mengetahui, aku telah meninggalkan wanita itu meski sebenarnya aku mencintainya. Ya Allah, kalau aku melakukannya karena aku benar-benar takut padamu, ya Allah. Aku mohon, keluarkanlah aku dari gua ini, ya Allah. Alhamdulillah. Sulit, tidak bisa. Masih terlalu sempit, tidak cukup untuk badan kita semua. Sekarang tinggal kau harapan kami agar kita bisa keluar dari sini. Berdoalah. Ya Allah, waktu itu aku pernah mempekerjakan beberapa orang. Nah, kalian berbarislah dengan tertib. Mahmud, ini upahmu. Terima kasih banyak, Pak. Hasan. Terima kasih, Pak. Yasir, ini upahmu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Nah, Mahmudin, ini upahmu. Dan terakhir Zaid. Terima kasih, Pak, tapi saya yang terakhir. Jadi kau orang yang terakhir? Kemana Zaid? Apakah kau melihatnya? Maaf, tidak, Pak. Sejak tadi pagi aku tidak melihatnya. Kenapa dia tidak mau mengambil upahnya ya? Kalau begitu baiklah, biar ku simpan upahnya. Maaf Tuan, ada seseorang yang ingin bertemu Tuan. Baiklah, suruh dia kemari. Bukankah kau waktu itu pernah bekerja padaku? Benar Tuan, saya Zaid. Ya, aku ingat, kau Zaid. Lalu, kemana kau selama ini? Aku selalu mencarimu. Maaf Tuan, saat itu saya sedang tertimpa musibah, sehingga saya tidak bisa mengambil upah saya, Tuan. Oh. Tapi saat ini saya sedang membutuhkan uang, Tuan. Apakah saya bisa mengambilnya sekarang? Tentu saja. Uang itu kan sudah menjadi hakmu. Nah, inilah upahmu yang dulu kau tidak sempat mengambilnya. Dari upahmu aku membelikan 2 ekor kambing. Kemudian kambing itu berkembang biak hingga sebanyak ini. Maka seluruh kambing ini adalah milikmu. Sebanyak ini? Semuanya? Tuan tidak bercanda kan? Aku tidak bercanda. Sungguh, ini semua milikmu. Subhanallah.
Terima kasih, Tuan. Ya Allah, jika semua itu aku lakukan hanya untuk mencari ridho-Mu, maka selamatkanlah kami dari tempat ini. Subhanallah, alhamdulillah. Kita bebas, kita bebas, kita bebas. Allahu Akbar. Sahabat beriman, itulah kisah yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah kisah yang di dalamnya syarat dengan pelajaran yang sangat berharga. Dalam kisah ini terkandung dalil tentang tawasul perantara yang dibolehkan, yaitu dengan amal soleh yang pernah dikerjakan. Sahabat beriman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga channel ini terus berkembang agar senantiasa memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekilafan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. دائما